Jemaat 15 bait yang pertama. Kidung Jemaat 15 bait pertama, berhimpun semua. Kekasih Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Kekasih Tuhan, kita bersama-sama menerima hukum kasih dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Ketika orang banyak bertanya, hukum manakah yang paling utama? Maka jawab Yesus demikian, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kekasih Tuhan, setelah mendengar hukum kasih ini, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu ya Yesus, kami bersama-sama memohon ampunan karena kami belum mampu melakukan segala perintah-perintah-Mu dengan segenap hati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyesali segenap dosa dan kesalahan kita, sekarang marilah kita mengingati berita anugerah yang saat ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah yang kita terima. Dilanjutkan kita bersama menerima petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kasih Tuhan, mari kita juga bersama-sama senantiasa bertekun, bersekutu, dan berdoa di dalam hidup dan kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa di dalam bingkai anugerah dari Tuhan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat, serta akan menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, dalam ibadah minggu saat ini. Kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih, karena dalam hidup dan kehidupan kami, Engkau senantiasa menjagai kami, memelihara kami, melindungi kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan cinta kasih-Mu dan kesetiaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Keluarga kami masing-masing, jemaat Tuhan, senantiasa Engkau berkati, Engkau juga memampukan kami untuk hidup dalam situasi seperti saat ini adanya virus corona. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu untuk menyerahkan kelanjutan hidup dan kehidupan kami di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Baik keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada, Engkau mampukan kami tetap menjaga kesehatan dan tetap waspada. Kami yakin Engkau menuntun kami, dan terlebih untuk yang saat ini sedang sakit, kami percaya bahwa Tuhan melawatnya, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan menolong. Kami yakin Tuhan, Engkau juga mendengarkan dukungan doa-doa kami yang kami panjatkan untuk saudara-saudara kami,
yang menderita sakit. Dan kami juga serahkan jemaat-Mu di dalam pelayanan, dalam situasi seperti saat ini. Engkau sendiri yang akan menjaga kami, memampukan kami untuk tetap memelihara iman percaya kami dan menjadi saksi yang hidup. Kami yakin Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan kemampuan untuk majelis-majelis-Mu di dalam melayani jemaat. Dan kami juga yakin bahwa jemaat Tuhan senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan apapun yang saat ini dirasakan, Engkau sendiri menjadi tempat perlindungan dan pengayoman kami. Dan kami meyakini bahwa jemaat-Mu juga mampu untuk merasakan pemeliharaan Tuhan dan tetap menjadi saksi ketika menerima pelayanan yang ada di jemaat Tuhan GKJ Wedan ini. Bapak Surgawi, di dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntun dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Dan untuk saat ini pembacaan ayat akan kita ganti dengan menyaksikan film yang sesuai dengan Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, khotbah saat ini dengan judul dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Kekasih Tuhan, kalau dipikir-pikir, ini seperti judul yang biasa. Ya sudah pasti kalau bangkit berkarya. Tapi kalau mati ya dikubur. Tapi ini bangkit. Pemahaman bangkit ini yang perlu kita cermati. Ada satu pepatah yang menyebutkan hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu. Hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu. Ketika kita memikirkannya, ada banyak manfaat dari pepatah bijak ini. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu pada masa sekarang untuk merencanakan masa depan, atau hanya untuk menyesali masa lalu, kita tidak dapat melihat dan menikmati hadiah dari setiap peristiwa yang terjadi pada hari ini. Karena yang diberikan masa depan dan mengingati masa lalu, masa kini malahan tidak bisa dinikmati. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang berjalan, 2 orang Emmaus, yang kita bisa melihatnya bahwa orang yang sedang menuju ke Emmaus tadi terjebak, terperangkap, terlalu manusiawi karena tidak sepenuhnya hadir pada saat itu, tetapi pikirannya lebih memperhatikan masa lalu. Hati dan pikirannya hancur oleh peristiwa penyaliban Yesus. Jadi peristiwa penyaliban Yesus benar-benar mengubah hidup, harapan, dan impian mereka. Mereka merasa telah seharian menunggu janji Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, tetapi kenyataannya tidak kunjung tiba juga. Memang ada berita dari perempuan-perempuan pada waktu itu bahwa mereka telah melihat Yesus. Tetapi kita tahu pada waktu itu soal kesaksian perempuan itu tidak ada artinya. Jadi ketika mereka berjalan menuju Emmaus, mereka berjalan dengan rasa kecewa mereka, penyesalan mereka. Mereka terjebak pada lingkaran ingatan, kesedihan, dan rasa sakit, sehingga tidak bisa melihat bahwa Yesus sudah bangkit dan berada di samping mereka. Kalau pikiran mereka dibutakan, terlalu memikirkan masa lalu. Kekasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus bangkit. Namun bisa jadi dalam hidup dan kehidupan kita seperti orang-orang yang menuju ke Emmaus, terjebak, terkuasai oleh pikiran-pikiran, hati yang sedih, hati yang gundah, hati yang panik, seperti situasi sekarang. Dengan adanya COVID-19 ini bisa saja walaupun orang Kristen, namun pikirannya dikuasai di setiap saat hanya peristiwa dan apa yang dilihat di media sosial dan sebagainya. Hanya soal COVID, bagaimana itu mempengaruhi, membuat orang mengalami kesedihan, walaupun memang kita harus waspada. Namun jangan sampai kita terjebak
Karena sebenarnya Yesus ada di samping kita. Dan orang-orang yang menuju ke Emmaus tadi dibukakan matanya ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan roti. Mereka mengenali Yesus. Pikiran mereka terbuka dan menghubungkan titik-titik misterius dan mampu membentuk pola hubungan yang dapat dikenali. Jadi tidak bisa menerima warta dari para perempuan bukan semata karena para perempuan pada masa itu dipandang tidak valid, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, melainkan karena harapan besar mereka tidak memungkinkan mereka mengenali peristiwa kebangkitan dengan benar. Harapan besar mereka yang salah telah membutakan mata hati mereka untuk menerima kesaksian para perempuan. Kekasih Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak marah karena tidak dikenali. Tuhan Yesus tidak kemudian begitu saja mengingatkan orang-orang yang menuju Emmaus. Namun tindakan keramah tamahan dan makan bersama memicu terbukanya pengertian dan hati orang-orang yang menuju Emmaus tadi. Keramah tamahan dan makan bersama ini bisa kita pelajari bersama. Jadi dalam suasana yang sekarang ini kita tidak hanya belajar bagaimana kita tetap mengingati masa kini, bagaimana kita bertanggung jawab dengan hidup kita walaupun ada COVID-19. Kita sebagai orang Kristen ketika harus ibadah juga ibadah, dan hidup kita tidak dikuasai dengan pikiran-pikiran yang mencekam. Tetapi mari kita bersukacita, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus ini membuat kita berkarya. Kebangkitan Yesus yang pertama membuat kita dibukakan mata kita. Dalam kondisi apapun Tuhan hadir menolong. Dan yang kedua, dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita mampu berkarya. Apa karya kita? Karya kita menunjukkan keramah tamahan dan makan roti bersama. Bagaimana itu kita wujudkan? Yaitu dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen menampakkan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan bersama-sama memaknai hidup, mengisi hidup dengan sesuatu yang berguna. Menyemangati kita bahwa Yesus bangkit, kita juga menunjukkan kehidupan yang optimis, kehidupan yang yakin bahwa pasti COVID-19 ini akan selesai. Walaupun kita tidak tahu waktunya, tapi yakin hari ini kita isi apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita berkarya. Kita berusaha untuk membantu orang-orang yang mungkin saat ini hati mereka, pikiran mereka dikuasai oleh permasalahan yang ada. Dengan demikian, banyak orang yang semakin terbuka, semakin memahami dan bisa merasakan kebangkitan Tuhan Yesus dari apa yang kita lakukan. Untuk itu marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasakan kebangkitan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan bagaimana kita bersama-sama berkarya untuk sesama kita yang mungkin seperti dua orang Emmaus yang semula dibutakan matanya dengan permasalahan yang ada, namun kemudian dibukakan dengan keramah tamahan dan makan bersama. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk hidup penuh dengan keramah tamahan dan kita bisa menjadi saluran berkat sehingga sesama kita pun bisa makan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati.
Amin. Saat teduh untuk kita, saat teduh cukup. Saat teduh cukup.
kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita mengaturkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan dari Mazmur 116 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberikan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Persembahan kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami berupa persembahan kami. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan-persembahan kami yang lain, biarlah Engkau juga sucikan, baik persembahan istimewa kami, persembahan bulanan kami, terkhusus persembahan hidup kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengolah persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana ketika Engkau pilih untuk mengolah persembahan ini, supaya semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur, kami akan naikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait pertama. Ingat akan nama Yesus. Nama itu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankan kami bacakan berita gereja Minggu tanggal 26 April 2020. Demikian berita gereja Minggu tanggal 26 April 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.